Seluma ini dalam rangka mengikuti kegiatan seminar persiapan menghadapi kurikulum merdeka Rabu 25 Oktober tahun 2023. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa merasakan apa yang namanya kecanggihan teknologi yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan yang kedua menyanyikan kata sambutan yang nanti bakal terbagi dua. Yang pertama kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Seluma, dilanjutkan dengan kata sambutan sekaligus membuka acara seminar persiapan menghadapi kurikulum merdeka yang terbang kepada Bapak Kepala PTD Sektor Seminar Alas dan Seminar Alas Malas. Dilanjutkan acara berikutnya doa, dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, supaya acara kita pada pagi hari menjelang siang nanti bisa berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau kita sama-sama memulai acara ini dengan sama-sama melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pada saat ini akan dipimpin lagu oleh Ibu Anita Widarti. Kepada Ibu Anita Widarti kami persilakan. Kepada Bapak Guru hebat kami mohon untuk berdiri sejenak, dan juga kepada yang terhormat di depan juga kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan yang pertama, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Seluma kepada Bapak Joyce Alexander Alamsa, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat hadir di SD Jamat Akar yang jauh dari kota Bengkulu, ya, mampu beliau hadir ke sini dengan semangat. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Imbas SD Negeri 12 Seluma yang telah hadir, ya,
menghadiri undangan kami beberapa hari yang lalu. Ini kalau kita sebutkan ada SD 80, 53, 76, 77, 132 dan Bapak Ibu Dewan Guru yang menemani kepala sekolahnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah karunia dari beliau kita semua bisa hadir di sini dalam rangka menghadiri kegiatan seminar persiapan menghadapi KUMER, yaitu kurikulum Merdeka tahun 2024. Salawat beriring salam selalu semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang yang sempat kita rasakan pada saat ini. Bapak Kepala OPTD, narasumber dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, di sini saya lupa. Kiranya dari jauh saya melihat itu ada kepala sekolah periode 2017 sampai 2023. Tadi nggak kelihatan dengan saya, ya. Baru sampai saudari Ibu Zosna Khairi. Ya, Ibu ke depan aja, Bu. Ya, tadi lupa tadi. Ya. Kami tadi sudah berbincang dengan kepala OPTD, ya. Yang diundang itu kepala SMP 13, tapi beliau belum hadir, dan saudari Ibu Zosna Khairi. Ya, Ibu Zosna Khairi ini adalah pengajar praktek, tapi pengajar prakteknya bukan di kawasan Sembilan Alas, tapi kebanyakan di Tais dan Sukaraja. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya mewakili dari teman-teman SD Negeri 12 serumah Jabat Akar. Pertama, ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru SD Negeri 12, ya, yang telah menyiapkan kemarin untuk pelaksanaan hari ini, ya, panitia. Kami sebelum melaksanakan kegiatan ini kami menyusun panitia terlebih dahulu. Walaupun keadaannya sederhana, tapi ya kami semangat untuk menghadapi kurikulum Merdeka yang akan dijalankan tahun 2024 secara nasional di Indonesia. Ya, nah itu saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada senior kami Pak Erlan, Ibu Asmi Dardi yang berhalangan hadir karena ada urusan ke Bengkulu, Pak Maman, Pak Cipto, dan ibu-ibu yang lain. Yang kedua, saya juga mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru Imbas SD Negeri 12 Jabat Akar yang telah hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan ini. Tanpa adanya Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya peserta, kegiatan ini saya yakin tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu telah hadir di sini. Tepuk tangan dulu, Bu. Biar kita tepat, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pertama kali sekolah kami mengadakan seminar seperti ini, ya, dalam menghadapi KUMER. Ya, apa sih KUMER itu? Ya, kurikulum Merdeka. Nah, nanti kita akan banyak bertanya kepada narasumber. Kami mohon kepada narasumber nanti, Bu Suyanti. Beliau ini adalah Pokja Kabupaten Seruma, ya. Nah, setiap ada seminar pasti Ibu Suyanti itu, ya, memberikan materi-materi yang berharga bagi kami. Makanya saya kalau dengar nama Ibu Suyanti itu, wah, itu pasti wajahnya seperti itu. Nah, makanya tadi Ibu Suyanti waktu berpapasan dengan saya, sama, kok pernah lihat Pak Alek ini, katanya, di mana tadi? Alhamdulillah buat saya di sini menggantikan saudari Ibu Zosna Khairi yang pindah mutasi ke SMP 13, ya, SMP-nya tak jauh dengan SD. Ya, saya di sini baru sekitar 6 bulan atau 7 bulan lah. Ya, selama ini saya mengajar di SD Panbako. Nah, SD Pak Kadar sudah itu Pak Hairul Putra. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kurikulum Merdeka ini, ya, kemarin sebelum nanti ada sambutan yang lain, itu setiap sekolah-sekolah telah mendaftar. Tapi saya tanya ada sekolah yang berakar, apakah sudah mendaftar mandiri berubah, mandiri belajar?
Katanya belum Pak, nanti semua sekolah akan mendapatkan bagian untuk kegiatan itu. Nah, kemarin kami dengan Pak Maman sudah menghubungi Pak Sigit, apakah bisa mendaftar, kata Pak Sigit sekarang sudah ditutup. Nah, itulah menghadapi itu, mudah-mudahan setelah kegiatan seminar ini tahun depan kami akan mendaftar apa materi berubah, apa materi belajar seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang kami masih melaksanakan kurikulum 13. Nah, di sini saya mewakili dari kawan-kawan guru SD Negeri 12 rumah Bu Suyanti, kami minta tolong nanti kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Apa itu kumer? Bagaimana kerangka-kerangkanya? Bagaimana raport-raport siswanya nanti? Biar nanti tenaga pendidik tahu, siswa tahu. Nah itu. Kalau kita ketahui sekolah ideal itu, saya pernah baca-baca waktu kami kegiatan di Utaro. Saya kan di Utaro kemarin itu. Sekolah ideal itu adalah sekolah yang mempunyai siswa, yang mempunyai guru, yang mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung. Alhamdulillah saya berdiri di sini. Sekolah ini kategori sekolah besar. Dan alhamdulillah juga oleh kementerian sekolah ini kategori berkemajuan baik. Alhamdulillah pelaksanaan NBK kemarin tidak ada yang merah. Ya, untuk literasi warna hijau, untuk numerasi warna kuning, untuk survei karakter itu warna hijau. Alhamdulillah berarti sudah dilihat bahwa sekolah ini sudah berkemajuan baik. Apalagi kami bukan membanggakan sekolah kami. Di sini salah satu dewan guru kami Pak Islan Supardi adalah guru penggerak. Nah, dan yang satu lagi Pak Maman Supardi itu baru pendidikan calon guru penggerak. 3 orang lagi itu baru selesai melaksanakan simulasi belajar. Nanti bulan November akan melaksanakan wawancara. Mudah-mudahan lulus. Setelah lulus semua itu nanti baru kami akan mendaftar sekolah ini sebagai sekolah penggerak. Betul. Kalau kita ingin memang berkecimpung di sekolah, maka kita berkecimpunglah dengan baik supaya bagaimana mutu pendidikan kita ini lebih meningkat walaupun kita di desa, ya, dibandingkan dengan kota-kota lain. Habis ini nanti kemungkinan Bu Suyanti habis seminar, waktu libur nanti kami akan mengadakan studi banding, ya, studi banding ke SD Bengkulu yang memang telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Kami ingin belajar bagaimana kerangkanya, bagaimana ya pedoman-pedomannya. Nah, sekali lagi dengan Ibu Suyanti sebagai narasumber tidak usah segan-segan Bu. Materi yang ada dengan Ibu itu keluarkan kami. Nah, biar kami baca, ngerti. Maklumlah bahwa kami dulu sobat. Kadang-kadang dengan informasi itu sering terlambat seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, satu lagi saya ingat tadi di buku saya itu, ya, kurikulum Merdeka ini selalu berubah-ubah. Itu entah kenapa. Mulai dari tahun 68, saya ingat itu. Mulai tahun 68, tahun 74, tahun 84, tahun 94, tahun 2004, tahun 2007, tahun 2013, dan sekarang tahun 2024, ya, 2023, selalu berubah-ubah. Ya, kemungkinan setiap 10 tahun pergantian pemerintahan berubah, pergantian pemerintahan berubah. Makanya di sini, ya, saya ulangi lagi, kalau aku lumayan paham, lumayan ngerti itu apa hukuman ini. Kira ya kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka itu yang dititik beratkan adalah kepada anak-anak atau kepada guru. Mungkin itu saja kata sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita laksanakan dengan baik. Boleh tanya jawab, umpan balik. Mungkin ada nanti kerangka-kerangka yang akan dibuat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Lumah yang sudah menyampaikan kata sambutannya dan sudah sedikit mengupas tentang kurmar tadi ya. Ya memang kurmar ini sedang digalak-galakan di antara kita guru. Kita lanjutkan ke kata sambutan yang berikutnya. Kata sambutan sekaligus akan membuka acara seminar persiapan menghadapi kurikulum merdeka Rabu 25 Oktober tahun 2023 kepada yang terhormat Bapak Kepala OPTD Sektor Semidang Alas Maras, kepada Bapak Apri Hutman SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suyanti MPDSI dari BGP Balai Guru Penggerak dari Provinsi Bengkulu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang tentunya datang ke sini penuh perjuangan dari Bu ya, untuk nggak hujan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta, ada SD 80, 53, 76, 77 dan 132. Yang saya hormati juga rekan saya ini, teman sekolah dulu, Ibu Zosna Hairi ya, walaupun sudah hijrah ke SMP 13 masih tetap ingat dengan SD 12. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru peserta. Yang saya hormati Ketua Komite ya Pak dari SD 12. Yang saya hormati juga moderator dan pembawa acara. Pada pagi hari ini, walaupun sedikit mendung, kita tetap mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di pagi menjelang siang ini masih diberinya suatu kesehatan, suatu kenikmatan, suatu kesempatan, serta suatu kemauan, sehingga kita dapat mengikuti acara seminar menghadapi kurikulum merdeka di tahun 2024 ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan kita pada pagi hari ini tentunya sangat positif sekali, karena kita tahu bahwasanya di wilayah Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras ini kita baru beberapa kali melakukan pelatihan tentang kurikulum merdeka, itu pun dijadwalkan oleh BPMP ya. Mungkin tidak seluruh dari sekolah sudah terundang karena dia mempunyai mungkin beberapa tahapan. Yang saya tahu itu ada SD 95, SD 12 sudah Pak? Belum kan ya. 95 sudah, terus lagi 42, SD berapa itu yang sudah, itu sedikit sekali. Jadi untuk menyikapi hal tersebut memang sebaiknya kita mandiri ya, mengadakan acara tersendiri dengan mengundang narasumber, tetapi mungkin ini terkendala akan biaya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali SD 12 ini bisa mengadakan hal seperti ini, dan harapannya juga untuk sekolah-sekolah yang lain bisa juga ke depannya mengadakan minimal pembelajaran sesama dewan guru dengan sekolah yang sudah dilatih atau menerima pelatihan dari BPMP. Kalau baiknya tentu mengundang narasumber sendiri. Tentunya Ibu Suyanti ini kedepannya nanti juga
harapannya bersedia untuk diundang kembali ke wilayah Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras ini. Dan kepada Ibu, kami mohon nantinya untuk mentransferkan ilmunya tentang kurikulum Merdeka, supaya nanti Bapak Ibu Dewan Guru Kepala Sekolah pulang dari sini bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing, terutama nanti untuk kurikulum di tahun 2024. Jadi jangan ragu Bu ya, apa yang mau disampaikan silakan disampaikan. Dan juga Bapak Ibu Dewan Guru dan Kepala Sekolah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mumpung lagi ada narasumbernya, langsung ditanyakan, jangan ragu-ragu, supaya kita pulang dari sini ada ilmu yang didapat ya. Seperti itu. Dan mungkin itu saja dari saya. Langsung buka ya. Untuk lebih afdalnya dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seminar persiapan menghadapi kurikulum Merdeka resmi dibuka. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih buat Bapak yang terhormat Bapak Kepala Otorita Sektor SAM dan SAM Semidang Alas Maras dan Semidang Alas, Bapak Abdul Hikmat SPD. Sedikit kami menyampaikan kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dari Kepala Sekolah dengan seluruh Dewan Guru di SD Negeri 12 Lumah. Dan kebetulan boleh dibocorkan sedikit ya Pak Alek ya. Kebetulan di Semidang Alas dan Semidang Alas Maras ini kami merupakan sekolah yang terpilih untuk mendapatkan salah satu bantuan pemerintah yang berupa dana bos kinerja. Ya. Nah, dana bos kinerja ini setelah kami tanya-tanya dengan orang yang lebih berpengalaman dari kami, ini bisa didapatkan di antaranya salah satu dengan berhasilnya kita mengikuti ANBK dengan seperti yang sudah dijelaskan Pak Alek tadi. Selanjutnya juga dengan gesitnya seorang operator sekolah dalam menyelesaikan segala data sekolah, dan selanjutnya juga gesitnya seorang bendahara sekolah dalam menyelesaikan RKAS-nya, sehingga semuanya terbaca nanti di pusat. Insya Allah kita semua SD di sekitar sini untuk kedepannya bisa mendapatkan dana bos kinerja. Ya. Jadi demikianlah acara kata sambutan. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Dalam hal ini akan langsung dipandu rekan saya kepada Bapak Maman Suryaman SPD. Kami persilakan. Terima kasih kepada baiklah Bapak Ibu, untuk lebih awalnya kita sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nanti pada kegiatan ini kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, sehingga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita sebagai lingkup pendidikan di wilayah Semidang Alas Maras, khususnya di Kabupaten Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kami berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu, menimba ilmu kepadamu. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami, baik kami yang menyampaikan materi nanti dan maupun kami peserta. Mudahkanlah untuk menerima ilmu yang disampaikan nanti. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Ampunilah dosa-dosa Bapak Ibu guru kami, Bapak kedua orang tua kami, para pendahulu kami, pahlawan-pahlawan kami, yang mana membawa kami pada zaman kemerdekaan seperti yang kami rasakan pada saat sekarang ini. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami. Ya Allah, perbaikilah sikap kami, agar kami
Iya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sulaiman yang sudah memimpin untuk membaca doa kita pada pagi hari ini. Semoga doa kita diijabah sehingga apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Bapak Ibu, rekan guru hebat di sektor Sembilan Alas Maras yang kami hormati, yang kami banggakan. Kita masuk ke acara berikutnya, yakni penutup. Demikianlah acara pembukaan seminar persiapan menghadapi kurikulum merdeka. Saya sebagai pembawa acara mungkin banyak salah kilap dan janggal. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah. Untuk selanjutnya kita istirahat sejenak. Ada istilah kopi break dulu sebentar buat rekan-rekan saya, ya. Silahkan. Kita istirahat dulu sebentar ya, santai dulu sebentar sebelum masuk ke acara inti nanti, acara seminar. Yang berada di Sembilan Alas Maras ya, masih tetap bertahan di sini. Silakan cari posisi yang paling enak, nyaman ya, santai. Kita bakal masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, yakni seminar persiapan menghadapi kurikulum merdeka di SDN 12 Rumah. Pertama-tama kami masih mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan guru hebat dari SD Imbas dan juga SMP terdekat dari SD 12 Rumah yang masih bertahan di sini. Baik, langsung saja. Sini saya sebagai moderator atau pengantar dari acara seminar persiapan menghadapi kurikulum merdeka ini. Dalam hal ini sengaja di sekolah kami mengadakan kegiatan ini dalam rangka mengingat pentingnya, butuhnya dengan hal-hal baru dalam dunia pendidikan. Benar seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, walaupun kita berada di penghujung Seluma, daerah yang paling ujung ini Bu Suyanti ya, bahkan bahasa kami pun sudah ternoda dengan bahasa Bengkulu Selatan, ya. Kita jangan sampai ketinggalan dengan orang-orang penghuni kabupaten, ibu kota kabupaten. Sekarang banyak program-program pemerintah yang ingin membuat guru semakin cerdas, semakin kreatif dalam menjalankan tugas mulianya sebagai pendidik. Salah satunya dengan mengikuti berbagai program, yaitu program guru penggerak. Nanti saya mohon dengan Ibu Suyanti selaku narasumber, tolong diselipkan juga apa itu guru penggerak, gimana trik-triknya lulus sebagai guru penggerak. Karena di seputar SD Imbas ini Bu, seperti yang Ibu tahu sebagai pendamping pengajar praktik kemarin, sebenarnya mereka ini sudah masuk ke kategori guru penggerak. Di sekolahnya itu tanpa beliau ini sekolah itu nggak akan bergerak. Tapi sudah beberapa kali ikut yang namanya tes tertulis esai, mereka ini mengalami kegagalan. Karena saya sendiri melihat seperti salah satu dari SD 76 ada Ibu Ensi. Nah ini mereka merupakan promotor dari sekolahnya, ya. Mereka yang menggerakkan sekolahnya, di samping ada kepala sekolahnya, ada dari SD-nya Ibu Neti, ada Ibu Resi. Beliau ini operator, bendahara yang menggerakkan sekolah itu dalam satu kegiatan itu. Tapi mereka ini masih gagal dalam mengikuti ini. Nah kita kasih trik-triknya ya, biar mereka bisa lulus. Kebetulan di sekolah kami bukan Pak Alek membanggakan diri, satu-satunya di Sembilan Alas Maras saat ini saya yang sebagai guru penggerak di sini. Yang sekarang lagi pendidikan, sudah masuk di modul 2 ya. Nah, ini teman saya ada Wawan Suryawan, sekarang baru masuk modul 2 di angkatan 9. Dan 3 lagi masih berjuang. Ada Bapak Joyce Alexander selaku kepala sekolah, ya. Ada Ibu Hernani Yola Ella selaku guru bidang studi agama sama seperti saya. Ada Ibu Suryaningsi. Mereka ini sudah menyelesaikan esai. Sekarang sudah menyelesaikan juga simulasi mengajar. Sekarang ini tinggal menunggu seleksi wawancaranya Bu. Nah, mudah-mudahan kita doakan semua juga lulus dan bisa menjadi peserta dari program guru penggerak di angkatan 10 ya Pak Alek ya. Angkatan 10 ya. Nah sekarang ini buat yang belum mendaftar, sekarang sudah buka angkatan 11. Ya. Baru ditutup tanggal 27. Mari kita sama-sama belajar di sana. Karena di sana itu tempat belajarnya. Nah, ini Bu Suyanti nanti bakal menjelaskan. Memang tempat-tempat yang benar-benar belajar. Kalau selama ini kita mengajarnya merasa bosan, merasa garing ya, dengan mengikuti program guru penggerak, insya Allah kreativitas seorang guru itu memang benar-benar
memang digunakan di situ sehingga anak-anak pun lebih bersemangat dalam mengikuti pendidikan ini. Tidak harus pegawai negeri yang ikut, karena banyak teman-teman yang masih honorer tapi ikut ya. Di sana nanti kita bakal digodok habis-habisan selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu guru hebat di seputaran Sembilan Alas Malas, hari ini kita kedatangan moderator. Beliau ini merupakan salah satu idola saya dalam dunia pendidikan di Seluma. Sedikit kami kasih bocoran tentang beliau. Ibu yang bakal jadi moderator ini adalah Ibu Suyanti MPSI ya. Beliau sudah menyelesaikan S2-nya juga. Jabatan beliau pernah menjadi guru IPA di SMP Negeri 38 Seluma dari tahun 2009 sampai 2016. Sekarang beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 47 Seluma. Dan sekolah ini merupakan salah satunya sekolah penggerak di angkatan kedua di Kabupaten Seluma. Beliau tercatat sebagai pengajar praktik angkatan 7 yang mendampingi kami waktu mengikuti program guru penggerak. Beliau aktif sebagai narasumber dari berbagai praktik baik di PMM ya. Beliau ini menjabat sebagai ketua MGMP IPA 2014. Beliau juga ketua komunitas MGMP IPA Kabupaten Seluma. Dia juga sebagai ketua komunitas belajar dalam sekolah. Dia juga menjabat bendahara wilayah untuk Ikatan Guru Indonesia. Beliau juga sebagai bendahara atau bendahara komunitas belajar IT BGB. Sedikit ini tentang biodata atau CV-nya dari Ibu Suyanti MPD. Di sini Ibu, kami khususnya dari SD Negeri 12 Seluma dan SD Imbas yang ada di sekitar sini mempersilakan Ibu untuk silakan menyampaikan materi untuk hari ini tanpa sebenar kata Bapak Apri selaku kepala UPTD tadi, tanpa harus dibatas-batasi. Kami siap menerima untuk hari ini, ilmu hari ini semuanya siap dan kami yakin semuanya bersemangat ya. Biar lebih semangat gimana? Biar lebih semangat kita is breaking dulu ya? Iya, kebiasaan is breaking. Ikuti saya ya, is breaking dulu ya biar lebih semangat lagi ya. Ikuti Pemati hidup ya. Boleh berdiri biar gak ngantuk. Kopinya udah dikasih tadi. Nah, biar gak ngantuk. Di sini gak ada istilah tua, walaupun tua tapi jiwanya tetap muda. Nah, walaupun tinggal sebentar lagi pensiun tapi tetap strong semangat. Kita coba tangan ke depan. Ada di sana? Iya boleh. Ada. Ini ya kalau udah ada teman sesama yang suka bergerak-gerak ini, yang susah nyarinya Pak, kelamaan mereka menunggu. Ada kita dulu tuh. Ada ya? Iya. Oh. Ulang dari awal ya. Enggak masuk ya? Enggak masuk ya? Yang mana suaranya? Yang pakai yang mana? Ini Ibu Suyanti juga punya ya? Ya. Makanya belum dicolokkan tadi. Bluetoothnya. Apa bentuk speaker tuh? Ada nyambung. Gak usah dari sini aja dulu Kak Bapak, biar nyambung di speaker ya. Nanti dulu yang ini ya. Dari sini aja. Kan sama aja. Iya boleh. Iya. Coba gini. Udah masuk gak? Berikan saya aja dulu kalau gitu. Kalau yang di sana nggak bisa, di sana juga ada halangan. Ikuti saya ya. Biarkan dulu mereka mengoperasikan
Satu, dua, tiga. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Bisa? Ayo dengan bernyanyi, dengan bersuara semua. Semangat. Satu, dua, tiga. Tangannya digerakkan ya. Ingat nggak ada istilah tua. Buat latihan nggak ada, buat tua nggak ada. Gerakan pokoknya. Satu, dua, tiga. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Ada. Siap? Oh, ada lagi. Ayo lanjut. Biar lebih semangat breakingnya ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, luk-luk-luk tangan digulung, bulan melintang pada pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabungnya jadi dua, dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, luk-luk-luk Tangan digulung, pulang melintang dimakan pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Iya, makasih. Kami silakan duduk kembali. Makasih tepuk tangannya ikhlas untuk kita semua ya. Nah, mudah-mudahan lebih semangat dalam menerima materi dari narasumber kita. Kepada yang kami hormati Ibu Suryati MPDSI, kami persilakan. Dia udah mulai panas ya. Izin Pak Kepala BTD, Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, saya berdiri, saya lebih senang, lebih menghormati kayaknya kalau Bapak Ibu saya tak berdiri dulu. Saya merasa paling muda di sini kan, jadi kita sama tetap jiwa muda Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Bapak Ibu saya berbagi dulu di sini. Tadi sudah banyak harapannya, saya takut tidak terpenuhi. Nanti saya kalau mau harapannya banyak, siap sampai sore Bapak Ibu? Ya, saya pernah pulang dari sini aja. 8 masuk ke rumah sampai sore. Jadi
Saya juga baik setidaknya sampai sore ya, saya sampai sore ya. Setidaknya saya bisa memenuhi harapan Bapak Ibu semua. Jadi tadi sudah banyak info luar biasa, semangat Bapak Ibu semua. Jadi pertama saya apresiasi dulu buat kepala sekolah SD 12. Ini sekolah yang luar biasa Bapak Ibu, mendapatkan bos kinerja dengan berkinerja baik itu tanpa mengajukan. Itu dinilai oleh Kemendikbud berdasarkan rapor pendidikan yang hari ini teman-teman di SD sedang diisi sulingjarnya. Hari ini sulingjar ya. Hari pertama, gelombang kedua masih literasi ya. Nanti numerasi dan tidak nanti yang sulingjar. Di SMP kemarin masih 98% porsi sulingjar baru selesai diisi, tidak mencapai 100%. Jadi berharap Bapak Ibu semua dipastikan anak-anak mengisi sulingjar dan Bapak Ibu juga mengisi survei lingkungan belajar. Jadi diisi semuanya. Kalau kita bebas waktunya kapan saja, mau siang mau malam, kapanpun Bapak Ibu itu bisa mengisikan. Jadi luar biasa. Izin Pak Kepala UPTD tadi berharap guru-guru tetap belajar. Ini sebenarnya dikatakan merdeka belajar itu di guru Bapak Ibu semua. Jadi saya berbagi informasi dulu terkait tadi ada beberapa. Pertama guru penggerak. Di kita memang masih sangat sedikit. Kemarin sampai sempat isu angkatan 11 tidak dibuka buat serumah. Itu isunya. Padahal di angkatan 10 masih sedikit sekali guru penggerak yang ikut. Awal-awal di angkatan keempat, saya lulus angkatan pengajar praktek angkatan keempat. Pada angkatan keempat itu tidak ada guru penggerak, hanya ada 18 guru penggeraknya. Sementara pengajar prakteknya ada 9. Maka yang penugasan hanya beberapa orang. Dan saya tidak ditugaskan. Namun itu rezeki Allah berikan. Pada bulan berikutnya ada kawan di PKB saya mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak. Ikut, akhirnya saya bisa lulus juga di kepala sekolah penggerak. Jadi enak Bapak Ibu yang mendapatkan bos kinerja tanpa harus seleksi. Kalau di sekolah penggerak itu seleksi kepala sekolahnya mendapat reward 3 tahun itu untuk sekolah, mendapatkan dana. Dan untuk pendidikan guru-guru satu sekolah dan anaknya itu 3 tahun. Tapi memang dananya lebih beda dengan yang bos kinerja. 2 kali lipat kami di sekolah penggerak dibandingkan di bos kinerja yang saat ini. Jadi dan tidak digunakan untuk pengembangan bangunan. Semuanya untuk pengembangan capacity building Bapak Ibu guru. Itu. Modal pun modal pengembangan capacity building Bapak Ibu gurunya di sekolah tersebut. Tapi yang seleksi kepala sekolah, seleksinya 6 bulan. Nah, sekarang yang menjadi kepala sekolah penggerak tidak boleh ikut mendapat seleksi sebagai guru penggerak. Kesempatan teman-teman menjadi guru penggerak, dulu isunya nanti ngapain jadi guru penggerak, nyampein banyak kerjanya, banyak tugas yang harus deadline. Aku ngajar sertifikasiku terpenuhi, cair. Nah sekarang alur media sosial ini dengan mengupload pelatihan, upload lokakarya, dipanggil ke sana seleksi di PNS itu menjadi terkenal. Enaknya enggak tuh kan? Akhirnya mereka tergoda untuk mengikuti guru penggerak. Nah di Pokja guru penggerak sekarang dengan tim Janya 1 itu terkait dengan IKM dan guru penggerak. Saya di bagian Pokja guru penggerak di Balai Guru Penggerak ini di wilayahnya Kabupaten Seruma membantu satu pemanfaatan akun belajar ID dan bagaimana implementasi kurikulum merdeka baik di sekolah penggerak maupun yang mandiri untuk saat ini. Jadi kami berharap Bapak Ibu tetap semangat mengikuti seleksi guru penggerak yang angkatan 9 terutama ini, angkatan 10 yang mau seleksi wawancara. Kalau boleh izin, triknya jujur. Triknya jujur. Kalau saat diwawancarai, kenapa Bu, Pak, asesornya kan 2 nanti ya. Kita duduk, siapkan KTP, tidak ada orang lain, duduk cantik, meskipun bawahnya pakai celana pendek, pakai daster, usahakan menjadi seorang guru berpenampilan pakai blazer di depannya, cantik, menarik. Depan laptop siapkan bawa KTP atau SIM,
yang menunjukkan identitas kita. Katakan jujur, kenapa ibu mau menjadi guru penggerak? Kalau satu jawabannya saya tidak mau jadi kepala sekolah, apakah ibu mau jadi kepala sekolah jika jalur guru penggerak? Jangan jawab saya tidak mau jadi kepala sekolah, tapi jawab saya akan mencoba apa yang Bapak Ibu berikan. Bukan jawaban kepala sekolahnya, tetapi jawaban Bapak Ibu siap menerima tantangan dengan segala risiko. Itu kesiapan kita, ketangguhan, resiliensi kita ditahankan di situ saat wawancara. Ya, jadi sampaikan jujur apa yang sudah dilakukan, kan akan di flashback, akan di misalnya 3 tahun ini apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap anak-anak. Pernah saya membimbing anak saya sampai ke tingkat provinsi misalnya. Dalam apa saja, dalam bidang apa, dari mana bisa menunjukkan sertifikat, maka saya katakan jujur. Ya. Terus kalau yang mau mengajar, berikan pengajaran yang hidup meskipun tidak ada pesertanya. Ya. Jadi misalnya saya kebetulan saya seleksi beberapa kali selalu saya nggak selalu lolos ya Pak, tapi kebetulan Allah mudahkan itu gitu ya. Jadi seakan-akan hidup, gunakan terbaru. Misalnya nih, mohon maaf ya Pak, ini belum materi, masih kenalan guru penggerak, teman-teman ternyata masih mau seleksi guru penggerak dulu. Karena semakin banyak nanti Bapak Ibu makin lebih mempermudah dalam pembelajaran karena mindsetnya sudah dirubah. Misalnya siswanya sudah 2 di dalam laptop itu, di dalam laptop kita, usahakan tidak usah menggunakan media yang menyulitkan. Misalnya harus infokus. Kalaupun ada infokus kita di kelas, tutup dulu ini. Jangan nampak dulu. Kita hanya menampilkan tujuan pembelajaran di situ. Dan kita menulis misalnya, baik anak-anak selama 10 menit ya, hanya mengajarnya 10 menit. Bagi anak-anak hari ini apa kabar? Oh, saya nggak masuk. Itu belum pembuka ya. Pembuka. Jadi itu baru mengawali. Kalau pas pembukaan itu sudah kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu baru nakam tujuan pembelajaran. Hidup. Oh ya, sudah. Baik, kita hari ini belajar. Usahakan menulis. Kalau tidak punya papan tulis, kalau pas di rumah, pakailah karton pasang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, hari ini kita belajar tentang agama, tentang sholat. Harapannya anak-anak bisa sholat 5 waktu. Tuliskan di situ. Bila perlu sudah ditulis dulu tidak masalah. Oke, nanti Bapak anak-anak juga akan kita nilai ya terkait bagaimana pakai sholat. Siapa yang nggak masuk? Oh Arif, nggak masuk Arif. Itu seakan-akan anak yang menjawab. Pas diskusi, kita akan membuat biasakan diskusi kelompok di kelas. Terus baik, hari ini materi kita tentang sholat. Kita beri sholat hari ini ada sholat 5 waktu, sholat sunnah dan sholat jenazah misalnya ya. Kelompok A sholat jenazah bla bla bla. Oke, kombinasi seperti ini. Terus seakan-akan hidup anak-anak kamu di, oh ya bagus nak ya, kamu ketua kelompoknya ya. Kan kita melihat tahapannya harus jelas. Mau di sekolah pergerakan nanti kalau ada angkatan keempat, Bapak Ibu siapa tahu mau seleksi angkatan keempat, mudah-mudahan itu saat ini baru sebatas angkatan ketiga untuk kepala sekolah pergerakan. Itu untuk menjadi sama nanti seleksi pengajar praktek pun akan ada pengajarnya karena backgroundnya adalah guru, jadi tetap ada pengajar. Kalau di nanti seleksi kepala sekolah penggerak materinya ditentukan. Misalnya saya IPA atau background IPA tapi ditentukan materi apa. Kalau guru penggerak kan milih. Usahakan beri materi terbaru, mekanisme terbaru atau di guru berbagi. Kemudian itu yang disampaikan ke nanti narasumbernya para pengujinya akan melihat di sana. Mudah-mudahan lulus, nanti ketemu bagian PP juga begitu akan seleksi karena ini dan kelebihan berikutnya kebetulan saya juga tergabung dalam praktisi mengajar di Universitas Bengkulu dan praktisi mengajar di kurikulum Merdeka yang sudah lulus guru penggerak. Kalau S2, kalau mau melanjutkan S2 di rekognisi. Ya, berapa SKS? Bisa 6 sampai 8 SKS rekognisi itu. Jadi tidak perlu mengikuti mata kuliah. Sudah menjadi guru penggerak ya. Termasuk pengajar praktek juga begitu. Di rekognisi 6 SKS sampai 8 SKS. Dan karena materi pedagogik yang terkait dengan pendidikan guru penggerak tidak lagi Bapak Ibu akan disuruh belajar lagi saat nanti melanjutkan kuliah S2. Berikutnya Bapak Ibu bisa menjadi praktisi mengajar di kampus Merdeka dengan yang diutamakan adalah dari guru penggerak. Beasiswa Kemendikbud-Ristek untuk S2, S3, LPDP itu juga dipermudah dari guru penggerak.
dengan mencantumkan itu rekomendasinya siapa. Kalau kita mendapatkan beasiswa kuliah kan ada rekomendasi. Nah, rekomendasinya itu nanti lampirkan dia sertifikat guru penggerak. Beberapa teman saya sudah lulus. Saya kemarin mendaftarkan S3 tapi tidak mendapatkan restu dari suami. Karena saya mau S3-nya di Jawa, suami saya tidak mengizinkan. Saya malah lulusnya praktis yang mengajar di kampus Merdeka. Maka saya mengajar di kampus-kampus yang menerapkan kurikulum kampus Merdeka itu aja. Sekarang saya kan makanya ada anak-anak Bapak Ibu, misalnya kuliahnya di UNIP, tapi tiba-tiba kuliah 1 semester di enggak usah Pak, malah kadang di tempat perusahaan. Itu yang MBKM di situ. Jadi kami mengajarkan yang seperti itu di kampus Merdeka. Jadi itu salah satu keunggulan Bapak Ibu bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Banyak reward yang sekarang memang regulasinya ke sana. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi bersama, untuk belajar terus. Nah, ini masih muda-muda semua, masih banyak peluang yang Bapak Ibu bisa ambil. Nah, berikutnya sekarang itu juga apresiasi guru GTK itu juga melalui lamannya Bapak Ibu sendiri. Di Seluma sampai kemarin yang mendaftarkan hanya ada 14 orang. Padahal kami dari Balai Guru Penggerak mengharapkan seprovinsi ini 500, tapi terkadang hanya 300 yang mendaftarkan mengikuti apresiasi GTK. Baik dari guru inovatif, guru edukatif, guru inspiratif, dan terima kasih guruku. Itu hanya 300-an seprovinsi Bengkulu. Itu terus menjadi penggerak-penggerak lain. Kenapa sekarang banyak tebar pesona nih teman-teman di media maya? Itu karena dari salah satunya Bapak Ibu aktif dalam platform Merdeka Mengajar, itu diambil di sini. Mari, bukan hanya yang tua, bukan hanya yang muda, yang tua-tua juga bisa dari terima kasih guruku itu. Kalau dulu namanya guru berprestasi. Pernah mengikuti ya Bapak Ibu? Kalau seleksi guru berprestasi itu kan tiap hari guru itu ada seleksi buat guru untuk menjadi guru berprestasi tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Nanti tanggal 25 November diundang ke Jakarta untuk upacara dan mendapatkan reward biasanya kalau ada motor, ada biasa itu dapat. Nah sekarang kan tidak ada lagi guru berprestasi, namanya apresiasi GTK. Jadi ada yang mendaftar? Daftar sendiri ya Bu ya? Daftar sendiri melalui laman ini apresiasi GTK-nya melakukan yang terkait dengan akun belajar ID. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya kuliah S1, S2-nya di Universitas Bengkulu. Saya menjadi NSBB juga berkat salah satunya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Tiba-tiba diundang karena beberapa praktek baik saya upload dalam PMM. Jadi diundang menjadi narasumber berbagi praktek baik, itu diseleksi. Setelah diundang baru diseleksi. Kami tidak tahu kenapa saya diundang ke sini, karena ternyata saat Ibu mengisi form ini dan menjawab beberapa pertanyaan, maka diundang jadi seleksi baru lulus menjadi narasumber berbagi praktek baik. Jadi ada beberapa hal dalam madrasah. Baik Bapak Ibu, saya tinggal di Bumiayu, Jalan Bumiayu 2. Kalau ke Bengkulu, silakan mampir ke rumah saya, insya Allah terbuka ke Bapak Ibu. Bisa kalau mau di media sosial, saya juga ada dalam komunitas FGP dan komunitas Belajar ID, maupun di Facebook juga ada, di IG juga nama saya tetap seperti itu, Suyanti itu dari sana. Kalau ke Bengkulu, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu. Nah, kalau yang belum tahu Balai Guru Penggerak, Bapak Ibu itu ada di Pasar Kambing kalau dulu, di Sipangjang. Dulu BP PAUD namanya, sekarang menjadi Balai Guru Penggerak. Kita guru-guru ini semuanya di bawah naungan BGP, Balai Guru Penggerak. Sementara dinas-dinas yang itu di bawah naungan BPNP yang dulu namanya LPMP. Nah,
dua kantor kita ini yang menguatkan untuk implementasi kurikulum merdeka. Di sini kan belum menerapkan ya, tapi Bapak Ibu semangat. Kemarin saya sudah konfirmasi juga terkait Pak Adisa juga ya, yang belum. Itu dari Pokja BGP tentang IKN. Justru diapresiasi Bapak Ibu belum terdaftar harus melaksanakan IKN tahun ini, tetapi Bapak Ibu sudah harus mempelajarinya dan ikut aktif dalam mempelajari dan sistematika dalam PMF, dalam kurikulum merdeka. Karena Bapak Ibu sekarang itu dinilai oleh akun Bapak Ibu sendiri melalui laman PMM-nya dan akun Belajar ID. Nah, sebelum sampai nanti kita, Bapak Ibu sudah tahu akun Belajar ID-nya? Kalau yang belum bergerak pasti sudah saya ini. Yang belum, yang masih ada masalah di akun Belajar ID, yang misalnya nama kita, terus guru.belajar.id, masih ada yang bermasalah? Masih ada yang belum aktif? Ya kalau belum aktif kebetulan Ibu Suyati ini bagian Ibu Suyati. Iya. Nanti kita bisa membantu mengaktifkan Bapak Ibu untuk akun Belajar ID-nya. Tidak bisa dibuka? Pakai password. Misalnya yang Belajar ID passwordnya biasanya operator bikin satu semua biar dia gampang kan? Tapi dia kadang di reset. Yang masalahnya di passwordnya lupa. Nah, passwordnya lupa bisa masuk login dulu pakai loginnya admin operator atau adminnya kepala sekolah. Setelah itu reset password. Di lamannya kepala sekolah atau lamannya admin, yang admin itu bisa reset password. Kalau dia tidak bisa, baru ke kami. Nanti kami usahakan riset. Kalau misalnya Bapak Ibu meriset sendiri sudah berulang kali gagal, maka kami bisa buka lamanya melalui laman kami. Nanti kita riset. Nanti ada tiket Bapak Ibu yang diberikan ke email Bapak Ibu, email yang bukan Belajar ID. Nanti kami berikan untuk mengaktifkan di sana. Ya. Jadi karena kepala sekolah wajib punya. Ya, kalau kepala sekolah itu namanya mungkin Pak Wilson kan? Pak Julis, admin belajar.id kan, namanya berapa, nanti dia admin seluruhnya. Dia bisa melihat bagaimana Bapak Ibu guru mempelajari kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru membuka rapor pendidikan. Itu gunanya akun Belajar ID. Sebenarnya kecanggihan digital sekarang itulah yang membuat kita sebenarnya diberi akun supaya Mas Menteri tahu kita bergerak kemana. Itu kan semuanya lainnya ke Kemendikbud. Dulu unlimited tidak terbatas, kemudian dibatasi 200, sekarang dibatasi 100 kan? Siapa yang sudah habis fullnya kuota dari Pak Menteri? Saya sudah tinggal 20 lagi. Sudah minta berbayar. Sekarang harus berbayar nanti kalau udah lebih dari 100. Nah, yang masih ada masalah nanti boleh dituliskan namanya dan nama sekolah plus NPSN sekolah. Nanti saya coba pas ada sinyal, saya ribet riset dari sini. Tapi kalau nggak ada sinyal, saya cuma di rumah. Ya, kalau saya tadi nggak dapat sinyal, dia harus ada sinyal. Ya, kalau ada sinyal saya bisa bantukan dari sini. Nah, termasuk akun siswa Bapak Ibu. Biar terlihat grade-nya. Apalagi ini kan sekarang ini tadi Pak Jus bilang posisi rapor pendidikan di sekolah ini sudah hijau, literasi, numerasinya orange, karakternya sudah hijau. Posisi dasar nih pada saat dapat boskin. Setahun ini ke depan saat dapat boskin ini berusaha jangan sampai turun, harus hijau semua. Nah, berusaha untuk itu. Caranya sebenarnya Bapak Ibu nanti belajar bersama di kelas. Aktifkan Bapak Ibu. Aktif dalam PMM itu kunci 70% raportnya semuanya hijau Pak. Jadi nanti Bapak Ibu kita kemati sini ada beberapa strategi dalam implementasi kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu tujuannya rapor pendidikan, kalau kepala sekolah dan kalau kami endingnya wajahnya itu adalah di rapor pendidikan. Mau bilang kita bagus di sini banyak, itu rapor pendidikan terlihat nyata seperti itu. Ya, misalnya kok merah semua gitu kan? Berarti ada apa ya di sekolah ini? Kenapa siswanya saat menjawabkan
soal literasi, soal numerasi, dia tidak paham. Dan miskonsepsinya literasi itu dianggap sebuah membaca saja. Numerasi itu berhitung, padahal tidak. Literasi adalah kemampuan berpikir anak. Kemarin kami mengundang, kebetulan saya mengundang betul pembuat soal literasi dari Kemendikbud. Bukan mengundang sebenarnya, itu yang mengundang, tapi sebuah, kan kalau mengundang dari Jakarta ke Bengkulu mahal ya. Tapi karena kemitraan, beliau mau hadir ke sekolah kami, bagaimana mengajarkan literasi kepada anak. Bukan ayo membaca 10 menit, bukan menyediakan surat baca saja, tetapi pola pikir anak ini yang perlu dikenal. Sederhananya nih, sederhana yang misalnya anak-anak kita kan suruh membeli gula ya, misalnya nih membeli gula ke warung, terus dikasih uang 10.000 sama ibunya, beli lagi harga gulanya 7.000. Pas dia pulang aja nih, bu gulanya ini uang. Dia nggak berapa kembalian, entahlah itu tadi saya itu kembali. Artinya literasi terhadap nomor dia belum paham. Itu nggak cukup dibacakan dengan siapkan sudut baca, beri bacaan 10 menit dulu sebelum belajar kita baca, bukan begitu. Tetapi kita membiasakan anak untuk memahamkan pola pikir itu yang susah. Karena kita kadang sering kan, buanglah sampah pada tempatnya. Kita bikin sekolah itu buang sampah, tapi masih banyak sampah di situ. Itu salah satu literasi kita tidak terlihat. Anak-anak tidak pernah melihat mana yang sampah organik, mana sampah anorganik. Jadi dia nggak bisa membedakan, nggak mikir ya, karena nggak mikir seperti apa. Jadi itu salah satu. Nah itu sudah bagus posisi sekolah ini di grade hijau Pak. Ini luar biasa karena di Seluma itu jarang ya gitu. Ya. Banyak sekolah-sekolah besar itu merah karena bukan tidak paham, belum memahamkan mengenai bahwa pendidikan itu menjadi wajah kita. Dan ini baru uji coba Bapak Ibu, nanti di 2024 keseluruhannya baru menerapkan ANBK. Jadi kelas 4 dan kelas 5 tahun depan itu bukan lagi info yang saya peroleh ya, itu bukan lagi sampel. Kalau sekarang kan sampel SD berapa? 15 ya. Plus 3 cadangan, jadi 18. Berapa? Seluruh 28. Kan 30 kan, 30 sampai 35. Berarti kalau 28 siswanya diambil semua. Jadi itu wajah keseluruhan kan. Nanti tahun depannya akan dilihatkan seperti itu terus. Kalau yang masih survei itu tadi hanya gambar sedikit, bisa berdebat. Itu kan cuma dikit. Kebetulan yang dapat survei adalah anak-anak yang mohon maaf tidak punya kemampuan yang baik, misalnya kan belum baca dengan bagus. Itu alasannya. Tapi bukan begitu. Itu dengan sampel itulah kita tahu bagaimana keseharian gurunya, keseharian manajemen di sekolah, keseharian sampasnya. Nanti ada waktu khusus kita mempelajari bagaimana menganalisis rapor pendidikan Bapak Ibu. Kita coba berbagi di sana. Tapi yang pertama bagaimana strategi Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka dulu. Karena ini sudah bagus, mandiri akan dilaksanakan tahun depan untuk menyeluruh seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Tadi ada pertanyaan menggelitik Pak Joyce, kenapa sih sekarang berubah kurikulumnya, kenapa setiap tahun berubah? Apa ganti menteri, ganti kurikulum gitu kan? Tapi dia sudah menjawab dengan begitu, ganti ini 10 tahun sekali berganti kurikulum. Ya kan Pak, dari KBK, terus kurikulum 2006, kurikulum KTSP, itu Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya regulasinya adalah 10 tahun sekali. Kenapa 10 tahun? Sekarang Bapak Ibu merasakan apa? Anak-anaknya gimana sekolah di sini? Apakah anak-anak juga sudah mulai ada perubahan gaya belajar, gaya hidupnya? Iya. Mereka lebih gawainya lebih senang kan? Lebih pengennya pakai HP. Anak-anak yang kita kelas sekarang memang berbeda dengan zaman kita dulu. Pada saat kurikulum merdeka, kurikulum 2013, itu anak-anak belum banyak gadget, belum banyak informasi yang begitu masuk dengan bebasnya. Tapi sekarang kan informasi bebas masuk. Nah ini sebenarnya filternya itu di pendidikan. Bagaimana mengelola itu ke anak-anak? Nanti ya, ada strategi dalam menerapkan kurikulum merdeka.
Yang pertama adalah dengan platform Merdeka Mengajar, PMM. Nah, tadi saya tanya awal, adakah yang bermasalah di akun belajar ID-nya? Terus, kalau tidak ada masalah, kalau masih ada masalah silahkan ditulis baik dari SD lain, boleh nanti saya insya Allah mencoba membantu. Siapa yang bermasalah, nanti kita bantu. Kalau Bapak Ibu sudah tidak ada masalah, pertama adalah strateginya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, PMM. Jangan cuma dipasang di Play Store. Ya. Jangan pasang di Play Store saja sudah tuh lupa, nggak dibuka lagi. Sekarang sudah ada 26 modul. Sudah ada yang dapat sampai sertifikat, setidaknya 1 lah. Belum. Nah ini harus dilihat Pak. Jadi nanti Bapak Kepala Sekolah bisa melihat rapor Bapak Ibu sendiri individu melalui akun Belajar ID. Nanti Pak Ilan kan sudah guru penggerak kok nggak pernah buka PMM, itu kelihatan di akunnya Pak Yunus. Kapan dia baca? Oh malam ternyata Pak Ilan belajar, pantas lah dia. Oh terlihat dari kami kepala sekolah kelihatan. Ini nggak pernah membuka, cuma nonton videonya cuma di skip aja, kelihatan. Jadi masih ada yang belum membuka platform Merdeka Mengajar, masih banyak. Strategi pertama tidak ada yang lain di seluruh manapun, pertama adalah PMM. Nanti kalau yang belum kita khususkan ke PMM-nya. Itu salah satunya pengangkatan platform Merdeka Mengajar. Ini karena di dalam PMM itu sumber pertama informasinya, supaya tidak ada lagi informasi-informasi yang bernambah atau berkurang. Kalau misalnya nih hari ini kita fokusnya seminar, kalau seminar kan biasanya satu arah ya. Ngomong terus di narasumber, karena narasumber itu tidak semuanya tahu. Sekarang dibatasi narasumber berbagi praktek baik. Apa yang sudah saya lakukan, itu yang saya praktekkan dan saya berikan ke orang lain. Nah, strateginya berikutnya adalah narasumber berbagi praktek baik untuk hadir ke sekolah. Iya, kalau hadir ke sekolah ini kan harus kumpulkan pakai snack, harus mengundang-undang, harus ada transfer, harus ada ATK. Kalau ada dananya, kalau tidak ada, maka kita harus baca sendiri Bapak Ibu. Jadi strategi kedua dengan mengundang narasumber berbagi praktek baik untuk hadir ke sekolah, mendampingi. Makanya di Pokja kayak kami sering mendampingi itu wajib ke sekolah. Kalau tapi tidak setiap saat Pak, karena harus ada tugas. Nanti pas BDIP meminta kami untuk hadir ke sekolah, kami akan melihat bagaimana Bapak Ibu PM-nya, bagaimana membuat modul ajarnya, bagaimana menganalisis capaian pembelajarannya. Itu akan kita lihat satu-satu dan diajarkan. Tapi kan itu 10 provinsi ini butuh jadwal ya. Kita di BPMP sudah berapa kali, di BGP sudah ada datang ke Seluma. Tapi kan kita tidak terpanggil. Maka kita belajar mandiri melalui PNM dan hari ini NSBB-nya dihadirkan. NSBB ini bukan ujuk-ujuk diberi oleh dinas kamu jadi NSBB, tidak. Narasumber berbagai praktek baik ini sekarang sudah angkatan ketiga, seleksinya melalui platform Merdeka Mengajar lagi, melalui PMM lagi seleksinya. Yang banyak dan sekarang sudah tidak ada lagi NSBB yang diundang untuk pelatihan menjadi narasumber, tetapi dia menjadi narasumber jika telah menguploadkan karyanya dalam platform Merdeka Mengajar. Ya, ini kenapa harus Bapak Ibu wajib pertama membuka platform Merdeka Mengajar. Ini strategi-strategi beberapa yang dilakukan Kemendikbud. Terus adanya kerjasama kemitraan. Kalau di sini tadi saya pas masuk pertama saya datang ke gang ini tadi ke Jembatan Angka, saya lihat ada perkebunan jeruk, mungkin kan ada sawit, mungkin di dalam ada pabrik sawit. Kemitraan-kemitraan itu yang bisa membantu sekolah untuk mengembangkan sekolahnya. Selain dinas dan BPTD, itu kemitraan seperti itu. Misalnya kalau ada CSR dari Poliati, kalau di SD itu sebenarnya banyak Pak, bisa diambil di situ. Karena Bu DC itu fokus ke pendidikan. Ikutlah dalam forumnya Bu DC. Biasanya kalau yang kita ini, beliau itu bisa ikut. Nah itu kemitraan. Berikutnya Bapak Ibu membangun komunitas belajar. Setelah ada PMM, ada narasumber, Bapak Ibu di sekolah ini wajib ada komunitas belajarnya. Nah komunitas belajar ini juga bisa dan harus didaftarkan di PMM. Kuncinya satu, akun Belajar ID. Kalau komunitas
satu orang saja menjadi penggerak utama dan menyelesaikan minimal satu modul dalam kurikulum untuk mendaftarkan. Nanti teman-teman yang lain menjadi pengikutnya saja. Kalau untuk pusat bantuan tadi saya bilang BPMP, BGP itu adalah pusat bantuan Bapak Ibu jika mereka juga ada program untuk ke daerah-daerah ya. Maka kita jangan mengharapkan untuk selalu ada ini. Ini Bapak Ibu terkait dengan PNM, sudah ada yang membuka di Gawai dipasang di Play Store? Ya. Sudah. Kalau PNM-nya juga tidak yang gambarnya burung terbang Bapak Ibu? Sudah semua? Sudah membuka? Ya. Sudah pernah mengunduh versi offline-nya? Yang gambarnya seperti ini, itu adalah platform Merdeka Mengajar. Ini sudah diupdate baru belum? Kalau sudah update baru, dia ada notifikasi apa yang Bapak Ibu mau pelajari hari ini. Ya? Ada notifikasinya? Nih. Iya, kalau dari sini ini platform Merdeka Mengajar. Isinya ada tentang kurikulum, ada tentang komunitas dan pelatihan mandiri. Ya. Bapak Ibu bisa melihat pelatihan mandiri di sana yang Bapak Ibu baca. Termasuk kalau kepala sekolah itu wajib membaca perencanaan berbasis data. Nah, itu kepala sekolah tuh wajib membaca itu. Dan sampai selesai menonton sampai post test. Ya. Oke. Di pelatihan selamat datang terus. Ya. Admin juga, ibu dihapuskannya jadi admin. Ibu udah guru sekarang. Iya. Keluarkan dia berhentikan menjadi admin Pak, supaya tidak bisa masuk ke sekolah Bapak. Ya, nanti Bapak dia bisa melihat sekolah Bapak. Notifikasi ini terus. Iya. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Yang di sampai 13 sudah ada? Masih itu yang aktif. Yang ada sampai 13. Masih yang di SD ini aktif. Bapak, Ibu belum pindah ke ini ya? Pindah, ya tadi Ibu pindah Sartika. Pindah Sartika namanya, Ibu pindah ke SMP supaya lapor Ibu sendiri juga di SMP. Rapor nggak isi apa? Survei kemarin? Bukan rapor sulit, rapor akademik Ibu. Jadi PNM ini gunanya rapor kita sendiri. Guru-guru ini dinilai oleh Kemendikbud, oleh kita seluruh akun belajar ID seperti apa menjadi guru yang rajin belajar itu tadi. Kalau Ibu masih di SD, Ibu terus SD. Iya, keluarkan admin sana. Nanti kami pindah ke Asapnikanya. Yang penting dapurnya sudah pindah. Berhentikan dia jadi admin Pak supaya dia tidak bisa melihat sekolah SD terus. Nanti dia bisa mengintip Pak Ilan, Bapak Ibu guru yang lain. Oh, aktif di sana. Ternyata ada notifikasi dari guru siapa yang itu terlihat. Jangan diputuskan ya, Bu Siati. Ya. Tapi mempengaruhi rapornya Ibu Pak. Nanti Ibu tidak bisa ini. Seandainya nih, kebetulan ini kemarin bingung, kami kan mau masukkan komunitas belajar. Ya. Jadi masukkan ke PNM itu, Jadi jadi mau ke SD, padahal kami udah SMP. Itu salah satu kerugiannya Pak. Berikutnya rugi BK pas hari ini mau diapresiasi Ibu ternyata dengan banyak karya yang sudah diambil di PNM, dia bukan karyanya SMP 13 tapi SD. Padahal selama ini dia mempraktekkan di SMP. Nanti dia punya SD Pak. Artinya iya SD, dia punya SD berarti dia asalnya SD Pak. Bahagianya nih khusus karena menjadi orang yang aktif kan diperebutkan SD dan SMP Pak. Jadi itu salah satu. Tapi Ibu nanti pas mau berikutnya kan akan mempengaruhi kinerjanya. Terlihat rapor sendiri, rapor kita. Jadi PNM ini untuk melihat rapor kita, bukan rapor pendidikan. Kalau rapor pendidikan kan asalkan Ibu sudah pindah ke SMP, sertifikatnya akan pindah, nanti Ibu juga sulitnya akan mengikuti di SMP. Tetapi sebagai individu, Ibu akan terlihat terus bersama di SD. Kalau Ibu tidak dikeluarkan admin, dihentikan admin, oleh admin sendiri bisa. Ya, operator atau kepala sekolah. Kalau nanti ada masalah, saya kirimkan tiketnya nih. Tiketnya dapat kan nanti kami cepet-cepet kan menunggu. Biasanya kan udah dapat tiket untuk penggantian, tapi lama daftar tunggunya. Kami bisa mengajukan tiket itu lebih cepat. Nah, itu melalui PNM itu ya, melalui akun belajar ID. Kembali ke PNM sini Bapak Ibu, itu salah satu kenapa PNM menjadi wajib Bapak Ibu.
di Bapak Ibu harus mengaktifkan seluruhnya, termasuk kalau bisa siswa juga yang punya pembelajar ID sih Pak, untuk membantu kelas maya, karena kan ini progresnya di sekolah yang berkinerja bagus, nanti biar bisa dilihat. Nah itu membangun komunitas, daftarkan komunitasnya. Pak Ila sudah berapa modul? Siapa sudah banyak modul dibaca? Belum dibaca tapi belum selesai kelas. Nggak sudah selesai. Baik, kita cek strategi. Saya pindah ke slide yang saya. Jadi kalau ini kebetulan kan Bapak Ibu sudah memiliki wajib memberdayakan gurunya nih, gurunya wajib aktif belajar, makanya bikinlah pas satu hari. Kalau di sekolah kami ada 2 jam pelajaran di setiap minggu, gurunya wajib belajar bersama dalam komunitas. Anak-anak sudah pulang tapi guru-guru tetap belajar. Bikin kebiasaan mau seminggu sekali, mau 2 minggu, seminggu 2 kali boleh, tergantung kesepakatan teman-teman. Itu memanfaatkan PMM. Kami saya sebut gercep PMM. Jadi ternyata itu membuat mereka semangat. Kita buatkan PMM-nya seperti ini. Jadi sudah buka modul pelatihan hari ini, buka pertama tentang kurikulum. Hari ini Pak Irlan membaca kurikulum, kemudian Pak Islan nanti berdiskusi di sini, menyampaikan apa sih kenapa perubahan kurikulum itu berubah. Setelah kan terus membaca satu video sampai post test. Nah, yang menjadi masalahnya biasanya aksi nyatanya tidak terwujud. Nah, ya kan? Kenapa tidak terwujud? Karena nggak ada tempat katanya, nggak ada forum mau mendengarkan saya. Padahal di dalam PMM pas aksi nyata ini tidak harus satu forum seperti ini. Cukup Bapak Ibu membuatkan materi 3-4 slide, nanti Bapak Ibu berdiskusi, terus temannya memberikan refleksi ke kita. Sesama kita saja. Hari ini Pak Isran tentang kurikulum, sebentar lagi Pak Maman kan sudah. Apalagi yang dari guru penggerak kemarin, uploadkah seluruh tugas dalam PMM? Ya, tugas-tugasnya yang sekarang dan pendidikan guru penggerak upload di PMM dalam bukti karya. Ada fitur bukti karya di sini kan? Tidak ada fitur bukti karya di situ? Jadi ada fiturnya kan? Ada tentang pembelajaran, bukti karya ini ada nih. Nih, di sini bukti karya. Ini fitur ini Bapak Ibu punya modul ajar atau RPP, upload di sini. Tapi sudah ada refleksi kawannya, bukan mengupload hari ini modulnya, tapi hari ini modul ajar. Saya sudah bikin modul ajar nih Pak Ilan, bikin modul ajar. Tolong Pak Kepala Sekolah baca bagaimana Pak tentang modul ajar yang saya buat. Bapak akan memberikan sebuah tulisan atau ucapan dalam WA boleh. Ternyata sudah bagus Pak, misalnya screenshot WA-nya Pak Kepala Sekolah, tempelkan dalam PPT yang tentang modul ajar tadi, itu sudah menjadi refleksi. 2-3 orang, cukup gitu. Mau pakai WA boleh, pakai tulis tangan, nanti di foto saat kita berbagi boleh. Nah, itu trik sederhananya. Pas post test. Kalau post test sederhananya bareng-bareng Bapak Ibu. Bersama-sama mengerjakan modul ajar tentang kurikulum merdeka. Buka video modul tentang kurikulum di pelatihan mandiri. Tonton bagaimana Bu post testnya bareng-bareng. Dibuka post test satu orang buka 2 gawai. Boleh juga. Kan sudah banyak jawabannya. Ya kan? Jawabannya sudah banyak. Kan soalnya hanya 5-7 soal. Tapi tidak boleh ada yang salah. Paling banyak hanya 1 soal. Ada yang cuma 4 soal, tidak ada boleh yang salah. Bareng-bareng mengerjakan lebih cepat. Ini salah satunya. Terus, nah di pelatihan mandiri wajib kurikulum merdeka dibaca dulu, dilihat, ditonton. Sampai post test, sampai aksi nyata. Nah kalau sudah ada yang 1 orang saja sampai aksi nyata selesai, tidak harus sampai dikurasi. Kalau kami dulu dikurasi Bapak Ibu, kalau menyatakan lolos baru boleh mendaftarkan. Kalau sekarang tidak, kalau terkurasi belum yang penting ada aksi nyatanya, Bapak Ibu akan mendapatkan bisa mendaftarkan dalam komunitasnya. Misalnya komunitas SD 12 ceria misalnya.
cerianya itu adalah visi sekolah Pak. Misalnya atau icon apa? Sebutan-sebutan untuk penyemangat sekolah misal. Kita daftarkan di sini. Di dalam komunitas ini seperti yang GMP atau di komunitas yang lain. Hanya satu orang saja penggerak utama mendaftarkan di dalam PMM. Yang lain kemudian linknya dikasih ke teman-teman di grup sekolah. Setelah itu teman-teman menjadi pengikut. Satu orang boleh menjadi 3 penggerak komunitas. Penggerak komunitas. Satu orang juga boleh mengikuti maksimal 20 komunitas dalam PMM. Kelebihannya Bapak Ibu bisa melakukan webinar bersama. Kalau kayak hari ini sudah ada penggerak komunitasnya, kita bisa blended Bu. Misalnya nih Pak Ilan jadi penggerak komunitas, bikinkan form blendednya di sini, narasumbernya saja. Komunitas ini sudah terdata di kementerian bahwa sudah melakukan belajar bersama dalam komunitas. Iya, 3 orang bisa jadi seperti itu. Jadi memang tolak ukurnya adalah PMM komunitas belajar diukur. Kami kalau dari di evaluasi IKM-nya, komunitasnya bagaimana? Komunitas yang utama adalah komunitas dalam sekolah. Ya. Komunitas bagaimana? Terus bagaimana rapor PMM-nya sudah ada, bintang berapa, sertifikat yang diperoleh. Ini video, terus notifikasi video-video inspirasi juga dapat. Ini salah satu tahun lalu saya mendapatkan beasiswa 28 juta itu dari PMM juga. Untuk beasiswa untuk belajar Pak, bukan untuk beli motor, untuk belajar. Jadi itu dari PMM, saya suka kita upload bukti karya di sini. Nah, kalau kepala sekolah, fiturnya nanti pas bukti karya milih apakah mau belajar, kepemimpinan, atau perencanaan analisis data, milih di situ. Kalau Pak Kepala sedang melakukan supervisi, ya videokan. Sekarang kan zamannya mau videokan kan, sebentar-bentar dia ambil gambar, video, nanti diupload. Uploadnya di YouTube yang akun belajar ID, nggak boleh akun Gmail. Bukan YouTube Gmail bukan, tapi YouTube akun belajar ID. Nanti linknya ditautkan ke dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi misalnya video ini, nah video ini ditautkan. Ini saya upload di YouTube saya, tapi linknya saya tautkan dimasukkan di PMM. Itu. Jadi Bapak Ibu mengerjakan satu saja sudah 3 kali Bapak Ibu keuntungan untuk sekolah dalam menggerakkan komunitas. Nanti terbaca komunitas di sekolahnya bagus, Pak Kepala terbantu, sekolah berkinerja baik, bisa suling rapor pendidikannya juga bagus. Jadi kunci dari rapor pendidikan itu untuk mau hijau semua adalah platform Merdeka Mengajar, gurunya harus aktif. Bukan siswanya mengajarkan, bahkan suruh di kursus literasi nggak ada. Kan ada yang miskompetensi ya. Kita les literasi, ada les numerasi. Bukan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibulah yang mengajarkan ke anak-anak bagaimana pola pikir logika dalam bertindak dan pola pikir literate numerasi. Literate itu kan pola pikir, bukan membaca. Ya, literate numerasi. Kemampuan berpikir secara numerik, menggunakan angka, ya. Bukan kebiasaan dia membaca. Tapi memang sumber-sumber dia membaca membuat pola pikirnya jadi lebih bagus. Makanya pentingnya Bapak Ibu guru ini wajib membuka PMM. Bila perlu boleh Pak, kalau nanti kepala sekolah mau, kalau yang tidak aktif di PMM tidak masukkan dalam komunitas sekolah, kita klik dulu, jangan divalidkan untuk sertifikasinya. Ide ini kami Februari 2023 itu sudah di-MOU-kan seluruh kepala dinas di Brage Horizon. Coba guru-guru diberikan, kalau belum screenshot aktif PMM, jangan divalidkan dulu. Serumah belum berani. Yang sudah itu di Kepahyang, Kaur, sudah. Dia nggak divalidkan kalau belum screenshot PMM. Sekarang Benteng. Jadi mereka hampir 60% PMM-nya bagus, rapor pendidiknya bagus. Di Seluma sudah? Belum berani Pak. Nanti termasuk UBTD yang rekomendasi ya Pak. Kalau memang seperti itu disepakati, nggak mau mempercepat. Iya. Enggak, maksudnya gini. Kalau cuma mengaktifkan PMM kan hal mudah maksudnya kan. Iya. Kan cuma sekedar aktifkan PMM, udah itu screenshot sebagai bukti bahwa PMM-nya udah aktif. Jadi itu ya
PMM-nya. Kalau dengan aktif PMM dia pasti aktif akun belajar ID, rapor pendidikan otomatis pasti naik. Karena kemarin kan ribut ya di grup dinas operator yang masuk dalam grup operator dinas pendidikan, ayo tolong di akunnya diaktifkan, akun diaktifkan. Karena itu nggak ada mohon maaf ya, kita ini kadang orang masih juga terjajah. Kalau nggak dipaksa nggak mau berubah. Susah Pak ya mau menunjukkan kemauan sendiri itu. Kesadaran. Iya, kesadaran diri itu susah. Jadi maunya dipaksa. Kalau di kemarin Benteng baru MOU-nya tahun ini dilaksanakan. Kepahyang, Kaur. Selama waktu Pak Re belum. Nanti dulu karena banyak sekali kan. Mesti akan diprotes ya Wong. Karena alasan pertama memang kontur daerah kita sinyal. Mau mengaktifkan itu belum tentu berani. Maka mungkin itu pertimbangan Pak Kepala Dinas kalau harus memaksa. Gimana yang di ujung-ujung sana, dari sini sinyal kita jalan bagus, tapi sinyalnya aja nggak ada, gitu. Nah waktu itu disolusikan gimana kalau kita dengan Kominfo bantuan itu, tapi itu kan bantuannya hanya piringan itu nggak ada sinyalnya juga nggak masuk Pak. Jadi itu kan hanya apa itu yang Pak Haliza dapat, yang dapat kayak wajan gede itu, tapi nggak bisa ngangkat sinyal itu Pak, tetap tidak bisa. Penguat sinyal itu nggak bisa dapat juga. Jadi dengan pertimbangan itu mungkin selama belum. Tapi kalau memang mau, mari kita aktifkan. Apalagi sekarang nanti akan dilihat Bapak Ibu, nanti sekolah ini akan mengisi survei dari BESKA terkait implementasi kurikulum Bapak Ibu berkenaan dengan kinerja, Bapak Ibu. Nah, akan dimonitoring, akan dievaluasi itu setiap tahun. Apakah sudah melakukan pembelajaran ini? Maka saya berikan, karena saya sudah tahun kedua, saya membagikan strategi yang sudah saya lakukan. Jadi aktifkanlah PMM Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu guru mensupport kepala sekolah dan teman-teman stakeholder ini untuk belajar bersama. Ya. Meskipun sekolah ini belum mendapatkan kurikulum merdeka secara utuh, tapi Bapak Ibu sudah terpantau melalui akun belajar ID. Dapat Chromebook Pak? Belum. Yang dapat Chromebook sampai hari ini belum ada validasi kan? Masih banyak yang memberi validasi Chromebooknya. Dan di Seluma kami dari Pusdatin di akun belajar ID ternyata banyak yang miss dan yang salah dalam memanfaatkan Chromebooknya. Chromebooknya belum diaktifkan menggunakan akun belajar ID, dia riset. Ini makanya hari ini didata terus siapa yang memanfaatkan Chromebook. Karena Chromebook kan full online dan aktivasinya menggunakan akun belajar ID. Saya data beberapa sekolah memang kemarin dari BPP juga minta untuk digerakkan. Mohon kalau yang sudah ada Chromebooknya untuk tidak dialihfungsikan. Ya. Karena terdata Bapak Ibu siapa yang mengalihfungsikan, siapa yang memanfaatkan. Dan di Chromebook ini PMM sudah langsung online, langsung nggak perlu pasang di Play Store-nya, ya bisa mendapatkan langsung di situ ada fiturnya di Chromebook-nya. Nah kalau mau dapat Chromebook, salah satunya adalah saprasnya di Dapodik. Tidak punya lebih dari 15 PC. Tidak punya PC atau tidak punya laptop yang lebih dari 15. Mungkin punya laptop cuma 2 gitu, 3 gitu kan, dilaporkan. Nanti akan mendapat bantuan Chromebook karena Chromebook itu untuk sekolah dasar kan. Kami udah Bu. Udah ada sabarnya udah ada tapi belum dapat juga. Ya, Pusdatin nanti Bu, Pak. Mudah-mudahan pas Pusdatin berikutnya ya. Ini PR-nya Bapak Ibu, mohon untuk diaktifkan. Kalau yang belum nanti saya boleh dikasih PR buat saya, tolong tuliskan yang belum aktif akunnya, tolong tuliskan akunnya biar mudah-mudahan ini kan hari Rabu. Biasanya tuh di hari Rabu itu bayar bulan berikutnya itu wilayah Seluma. Ya. Sekolah Imbas ini kan semuanya sekolah di tingkat SD ini kan punya operator semua. Mungkin untuk kepala sekolahnya mungkin udah ada yang agak STW setengah tua kan, mungkin dia agak kaptek ya. Jadi kita bebankan aja beratkan aja kepada operator, tolong diaktifkan semua PMM untuk seluruh guru di sekolahnya masing-masing. Dibantulah diaktifkan. Operator ya? Iya, operator pakai HP. Pakai HP akun. Masing-masing. Pakai akun guru tapi kalau mau seperti itu. Ya kalau maksudnya operatornya membantu, Ya. membantu mengaktifkan biar seluruh sekolah di sekolah sekitar SD semuanya aktif. Sekolah kapan-kapan kita mulai sama ibu kita kan. Jadi kalau ketemu sama ibu Zianti nanti mungkin sekolah-sekolah sini aktif juga PMM-nya. Jadi kita berikan aja kepada operator aja. Ya. Bantu pokoknya yang agak belum. Operator mohon bantu aktifasi pertama akun dulu. Ya. Kalau yang belum akunnya masih punya masalah, boleh tulis namanya, nama-nama guru tersebut. Nanti plus NPSN dan nama kepala sekolah. Kasihkan ke saya mencoba
lebih cepat daripada menunggu daftar tunggu biasanya kan gitu. Kalau kamu di Pokja itu bisa lebih cepat karena kami punya simptom berbeda dibandingkan yang umum gitu kan. Nah kalau sudah itu ya Bapak Ibu, nanti setelah dapat akun yang aktif, aktifkanlah PNM Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu tontonlah dulu videonya sampai post test. Nah kalau mau cepat kasih nanti bareng-bareng dalam komunitas belajar. Baik, masih ada yang bermasalah di PNM-nya? Atau yang menonton? Oh iya, strategi berikutnya nonton pertama jangan di skip, jangan dicepet-cepetin. Begitu nonton, sekarang sudah paham, klik, jangan. Kalau kedua setelah post test baru boleh skip. Kalau misalnya post testnya salah, nggak lulus ya.